Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sidang paripurna ke-12 DPD RI masa sidang kelima tahun sidang 2021-22. Sidang paripurna ke-12 hari ini diselenggarakan secara fisik dan untuk sidang-sidang paripurna selanjutnya kita akan melihat lagi perkembangan kasus COVID-19. Mengingat saat ini kembali terjadi lonjakan sehingga ke depan memungkinkan untuk melakukan penyesuaian dengan melaksanakan sidang rapat secara hybrid. Kami tetap mengingatkan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan karena pandemik COVID-19 masih belum usai. Sebelum memulai sidang paripurna DPD RI, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada para anggota DPD RI dan seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berdasarkan catatan hadir rapat yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir secara fisik 33, virtual 29, sehingga total 69, tugas 3, izin 4. Artinya telah memenuhi quorum. Maka sesuai ketentuan pasal 256 ayat 1 Peraturan DPD RI nomor 1 tahun 2022 tentang tata tertib, maka sidang dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna hari ini, memiliki 3 agenda pokok, yaitu 1. Pengucapan sumpah
janji pengganti antar waktu atau PAW. 2. Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. Dan yang ketiga, pengesahan keputusan DPD RI. Sidang Dewan yang mulia, sebelum memasuki sidang paripurna hari ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Bapak Pendeta Dr. Willem Tumpal Pandapotan Simarmata, MA, anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara yang wafat pada hari Jumat 17 Juni 2022 karena sakit. Semoga almarhum diterima amal baiknya serta diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sidang Dewan yang mulia, selanjutnya kita akan memasuki agenda pengucapan sumpah janji anggota DPD RI pengganti antar waktu. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 60/P tahun 2022 tentang peresmian penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI masa jabatan 2019-2024. Dinyatakan bahwa pengganti antar waktu anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2019-2024 atas nama Saudara Dr. Andes Haji Hudarni Rani SH yang meninggal dunia pada tanggal 8 April 2022 adalah Saudara Heri Ervian ST. Dengan demikian, sesuai pasal 30 ayat 5 Peraturan DPD RI nomor 1 tahun 2022 tentang tata tertib, dalam sidang paripurna ini kita akan menyaksikan pengucapan sumpah atau janji anggota DPD RI pengganti antar waktu dari Provinsi Bangka Belitung. Hadirin yang kami hormati, upacara pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pengganti antar waktu masa jabatan tahun 2019-2024 dimulai. Pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 60/P tahun 2022 tentang peresmian pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2019-2024. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, terhitung sejak saat pengucapan sumpah garing janji meresmikan pengangkatan antar waktu Saudara Heri Ervian ST sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2022
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kepada anggota DPD RI yang akan bersumpah, rohaniwan dan pimpinan DPD RI, disilakan menuju tempat yang telah disiapkan. Pengambilan sumpah anggota DPD RI pengganti antar waktu masa jabatan tahun 2019-2024 menurut agama Islam dipandu oleh Wakil Ketua 1 DPD RI. Sebelum memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, saudara wajib bersumpah. Bersediakah saudara yang namanya telah disebutkan dalam keputusan Presiden tadi bersumpah menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa lafal sumpah diawali dengan kata-kata, "Demi Allah, saya bersumpah." Saya harap saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban Dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan daerah negara dan daerah daripada kepentingan pribadi daripada kepentingan pribadi seseorang seseorang dan golongan. dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional. untuk mewujudkan kepentingan nasional, Ulangi, untuk mewujudkan tujuan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah. Dilanjutkan dengan penanda tanganan Fakta Integritas. Pimpinan DPD RI dan anggota DPD RI yang baru saja bersumpah, serta rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula.
Upacara pengucapan sumpah janji selesai. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPD RI, kami menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung kembali di DPD RI. Kami berharap dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh Saudara Heri Ervian ST sebagai anggota DPD RI periode 2014 dan 19 akan lebih memperkuat perjuangan DPD RI dalam membangun daerah serta memperjuangkan aspirasi daerah dan masyarakat, khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan anggota DPD RI Provinsi Bangka Belitung untuk keanggotaan Saudara Senator Heri Ervian ST di alat kelengkapan secara otomatis mengisi keanggotaan yang selama ini diisi oleh almarhum Saudara Hudarni Rani, yaitu Komite 1, PPUU, dan Panmus. Apakah kita dapat setuju untuk ditetapkan keanggotaan yang bersangkutan di alat kelengkapan Komite 1, PPU, dan Panmus? Setuju. Setuju, terima kasih. Sidang Dewan yang mulia, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. Untuk kesempatan pertama akan kami persilakan alat kelengkapan yang akan mengambil keputusan terlebih dahulu. Kita mulai dari ada permintaan untuk minta di depan karena jadwal harus bergabung dengan kamar sebelah. Ya. Oleh karena itu nanti akan diatur. Ini Pak Aliman ya nanti ya, siap-siap. Tapi kita dahului dari PPU dulu. Ya. Silakan PPU, kemudian nanti akan disusul berikutnya. Mereka. Horas. Horas. Izin pimpinan. Hurra. Hurra. Yang terhormat pimpinan DPD RI, Pak Waka Nono Sampono, Bapak Waka Mahyudin Mansur, dan Bapak Waka Sultan Najamuddin. Yang terhormat pimpinan alat kelengkapan DPD RI, terutama BULD Pangeran. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta hadirin yang berbahagia, dan juga Sekretariat Jenderal beserta tim. Selamat datang kembali kepada anggota baru dari Bangka Belitung. Pesannya Pak Bang Ken tadi, ternyata lebih enak di DPD RI daripada wakil ya. Gitu. Ini baru tapi stok lama. Iya, dan masuk PPUU gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sidang paripurna hari ini dapat kita laksanakan dalam keadaan sehat walafiat secara online dan offline. Pada kesempatan sidang paripurna hari ini, kami atas nama pimpinan dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang
akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas PPUU selama masa sidang 5 tahun sidang 2021-2022, di mana PPUU telah memfokuskan kegiatannya dalam rangka penyelesaian penyusunan RUU Pemerintahan Digital dan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari komite. Pimpinan, Bapak Ibu anggota DPD RI yang kami hormati, sidang dewan yang kami muliakan, berkenaan dengan kegiatan, program kegiatan mengenai penyusunan RUU Pemerintahan Digital yang merupakan bagian dari daftar RUU dalam program legislasi nasional tahun 2020-2024 dengan nomor urut 254, PPUU pada masa sidang 5 ini telah mengefektifkan kegiatan dalam rangka penyelesaian penyusunan naskah RUU tentang pemerintahan digital. Untuk mendukung hal tersebut, beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk memperoleh pengayaan materi terkait RUU Pemerintahan Digital yang dapat kami laporkan sebagai berikut. Rapat kerja PPU dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 15 Juni 2022. Rapat dengar pendapat umum dengan pakar yaitu Profesor Dr. Insinyur Suhono Harso Supangkat dan Ibrahim Khalilur Rahman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, seminar uji sahih pemerintahan digital yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Andala Sumatera Barat pada tanggal 23 Juni 2022, serta Universitas Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Berkenaan dengan beberapa kegiatan tersebut, PPUU telah melakukan pengolahan atas berbagai masukan dan kegiatan dan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam kegiatan finalisasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 Juli. Berdasarkan hasil pembahasan dalam kegiatan finalisasi, maka PPUU telah menyepakati naskah RUU tentang pemerintahan digital yang secara substansial dapat disampaikan sebagai berikut. Materi muatan rancangan undang-undang ini memiliki tujuan untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mengadopsi perkembangan teknologi dan digitalisasi. Bapak dan Ibu, saat ini kita di Indonesia hanya punya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang adalah berbentuk peraturan presiden. Kita belum punya satu undang-undang untuk mencakup keseluruhan digitalisasi di dalam pemerintahan. Dengan pemenuhan tujuan ini diciptakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat terwujud sehingga amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dapat diwujudkan oleh penyelenggara negara Indonesia. Jangkauan dari RUU Pemerintahan Digital tidak hanya pada penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi digital, tapi juga merambah pada ekonomi digital dan masyarakat digital. Government digital, e-government, kemudian ekonomi dan society. Jadi 3 hal ini akan digabungkan di dalam undang-undang ini, tidak hanya terbatas pada pemerintahan saja. Ini menunjukkan jangkauan dari RUU tentang pemerintahan digital menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dari sisi penyelenggaraan pemerintahan. Arah dari RUU ini adalah untuk penyelenggaraan berbasis digital dengan pengaturan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk di dalamnya mengenai infrastruktur, aplikasi keamanan, layanan, manajemen. Ini yang sekarang kita khawatirkan, server kita termasuk data-data kita itu kita tidak tahu di mana posisinya. Karena itu arah dari undang-undang ini adalah untuk pengaturan masyarakat digital dan ekonomi digital. Sehingga semua nanti itu akan dijadikan dalam satu aplikasi, kita sebutkan nanti seperti super apps. Yang penting dari rancangan undang-undang ini ialah mengenai transformasi digital. Dalam transformasi digital ini diatur mengenai rencana induk dari transformasi digital sehingga strategi dan transformasi digital dapat menyasar tujuan yang memang dicapai oleh transformasi digital. Arah berikutnya dari RUU ini adalah kelembagaan. Jadi dibutuhkan suatu kelembagaan yang mengatur karena saat ini Bapak dan Ibu
satu data ada di Bappenas, kemudian penyelenggaraannya ada sistemnya ada di Menpan RB, sementara sistem dari informasi itu ada di komunikasi dan informasi. Nah, kita butuh suatu yang akan mengkoordinir dan menjadi pusat data, sehingga data kita itu juga kita bisa memiliki server dan kita terlindung dari data-data kita adanya mungkin hacker yang akan merusak dan mengambil dari data-data kita. Materi muatan dalam undang-undang ini meliputi ketentuan umum, azas, fungsi, dan tujuan, ruang lingkup ekonomi ekosistem digital, SPBE, masyarakat digital, ekonomi digital, kelembagaan, perlindungan digital, infrastruktur dan teknologi digital, data, kerjasama digital, larangan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Jadi lengkap, tidak seperti Perpres, di situ tidak ada penyidikan, tidak ada larangan. Nah, di sini dalam undang-undang ini sudah sangat lengkap kita laksanakan. Dan juga mengingat pentingnya RUU ini, PPUU akan memprioritaskan RUU ini menjadi salah satu yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan prolegnas prioritas tahun 2022. Tentang politik hukumnya, saya sudah jelaskan kemarin kepada Pak Pimpinan di dalam Panmus. Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan RUU tersebut, maka melalui sidang paripurna yang mulia ini, kami meminta kepada pimpinan dan anggota yang terhormat untuk dapat memutuskan dan mengesahkan RUU tentang pemerintahan digital sebagai produk DPD RI dan selanjutnya disampaikan kepada DPR RI. Pimpinan, Bapak Ibu anggota DPD RI yang kami hormati, sidang dewan yang kami muliakan, PPU pada masa sidang ini juga telah melaksanakan tugas lainnya menyangkut harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari komite, yaitu dengan mengadakan rapat gabungan dengan Komite 4 untuk RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022, dan juga melakukan harmonisasi dengan Komite 2 untuk rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi pada tanggal 5 Juli 2022. Dari hasil pelaksanaan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, baik yang berasal dari Komite 2 dan Komite 4 tersebut, PPUU memberikan catatan-catatan dari draft RUU tersebut dan dilakukan perbaikan. Pimpinan, Bapak Ibu anggota DPD RI yang kami hormati, sidang dewan yang kami muliakan, demikian laporan pelaksanaan tugas PPUU DPD RI selama masa sidang kelima tahun sidang 2021-2022, dan pada akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan beserta seluruh anggota DPD RI dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian materi panitia perancang undang-undang. Semoga segala upaya dukungan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Badi Kenita Burus Tepu Ketua, Eni Sumarni Wakil Ketua, Asbar Wakil Ketua, Angelius Wakekako Wakil Ketua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Badi Kenita Borusi Tepuh, Ketua PPUU yang sudah menyampaikan laporan. Setelah kita bersama mendengarkan laporan pimpinan PPUU, apakah kita dapat menyetujui RUU inisiatif DPD RI tentang pemerintahan digital? Setuju. Setuju, makasih.
Selanjutnya dipersilakan Komite 1 untuk menyampaikan laporan perkembangan tugasnya. Ya, selamat datang saudaraku, khususnya di Komite 1 menjadi striker baru. Laporan pelaksanaan tugas Komite 1 DPD RI, masa sidang kelima, tahun sidang 2021 tahun 2022, pada sidang paripurna ke-12 DPD RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Pimpinan DPD RI dan juga saudara-saudaraku anggota DPD RI yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat hadir dalam forum yang mulia sidang paripurna DPD RI dalam keadaan sehat walafiat. Pada masa sidang kelima tahun 2021-2022 ini, Komite 1 telah melakukan rangkaian program dan kegiatan sebagai bagian pelaksanaan tugas konstitusional yang kami emban sebagai wujud komitmen Komite 1 DPD RI untuk berjuang bersama-sama bagi kemajuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah. Meskipun hati kecil kami sangat sedih hari ini karena gugatan salah satu anggota DPD RI yang juga Ketua DPD RI di Mahkamah Konstitusi kembali ditolak. Dan ini menunjukkan sikap Republik yang jauh dari demokrasi. Pimpinan dan anggota DPD RI yang terhormat, dalam sidang paripurna kali ini, Komite 1 akan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas legislasi dan pengawasan yang dapat kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Komite 1 telah menyusun draft akademik dan juga RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasinya dan untuk itu diperlukan penyempurnaan terhadap beberapa aspek dalam regulasi diantaranya aspek kewenangan pemerintahan, aspek kelembagaan pemerintahan Aceh, aspek DOKA, aspek penyelenggaraan pilkada, aspek penyelenggaraan syariat Islam, aspek penguatan tata kelola ekonomi, penyesuaian putusan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, Komite 1 DPD RI berupaya dengan seksama merumuskan beberapa perbaikan dan penyempurnaan yang setidaknya ada 24 muatan substansi yang akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Dalam perkembangan pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite 1, terdapat dinamika pembahasan dan masukan dari berbagai kalangan sehingga Komite 1 memandang bahwa masih dibutuhkan penguatan dan konsolidasi dengan semua stakeholder internal di Aceh. Oleh karena itu, Komite 1 mengambil sikap untuk melakukan kajian lebih lanjut dan pendalaman kembali terhadap substansi materi perubahan yang telah disusun. Hal ini diperlukan agar rancangan undang-undang yang dihasilkan nantinya benar-benar merupakan rumusan penyempurnaan regulasi yang akan mesejahterakan masyarakat Aceh serta mewujudkan Aceh yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara sebagai representasi masyarakat daerah. Komite 1 sangat konsen terhadap pelaksanaan Undang-Undang Wilayah Negara sebagai wujud kepedulian DPD RI dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dalam pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Wilayah Negara, dapat kami sampaikan berbagai permasalahan yang ditemukan di antaranya. Penyelesaian sengketa perbatasan belum optimal, pembangunan di wilayah perbatasan masih sangat ditingkatkan, masih perlu ditingkatkan, pengawasan batas wilayah negara belum optimal, kekayaan sumber daya alam perbatasan belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, penguatan peran stakeholders, khususnya perguruan tinggi dalam pengelolaan perbatasan dan pembinaan masyarakat di wilayah perbatasan perlu ditingkatkan, peran pemerintah daerah dalam pembangunan perbatasan belum optimal mekanismenya dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas program pengelolaan perbatasan negara baik di tingkat pusat maupun daerah dan serta peran kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang terbatas. Dari uraian persoalan tersebut dapat direkomendasikan beberapa hal
untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut. Antara lain, yang pertama, mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang belum terselesaikan. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk melalui kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan darat. Yang ketiga, mendorong TNI Polri, Badan Keamanan Laut atau Bakamla, dan kementerian atau lembaga terkait lainnya untuk membangun pos-pos militer dengan penguatan dukungan personil dan fasilitas militer yang canggih di wilayah perbatasan dalam rangka memperkuat pertahanan dan menjaga kedaulatan negara. 4. Mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai potensi di daerah perbatasan untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan daerah perbatasan. Yang kelima, mendorong perguruan tinggi untuk melakukan, merencanakan, dan melaksanakan berbagai program untuk membangun wilayah perbatasan terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Yang keenam, mendesak pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memperkuat Pemda dan pengelolaan perbatasan agar lebih efektif. Dan yang ketujuh, mendesak pemerintah untuk memperkuat BNPB melalui penyempurnaan regulasi khususnya revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Setelah Komite 1 melakukan serangkaian kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan amanat Tatip DPD RI Nomor 1 Tahun 2022, maka Komite 1 dalam sidang paripurna hari ini meminta pengesahan atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud menjadi keputusan DPD RI. 3. Pandangan terhadap rancangan undang-undang nomor tentang 5 provinsi, yaitu rancangan undang-undang tentang Provinsi Sumatera Barat, rancangan undang-undang tentang Provinsi Jambi, rancangan undang-undang tentang Provinsi Riau, rancangan undang-undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan rancangan undang-undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini terdapat 13 provinsi dan 236 kabupaten kota yang di undang-undang pembentukannya bersifat kumulatif, beberapa daerah diatur dalam satu undang-undang pembentukan. Di samping itu dasar hukum pembentukannya masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. DPR RI melalui Komisi 2 berinisiatif menyusun RUU tentang provinsi yang tujuan awalnya adalah agar satu daerah otonom diatur dengan satu undang-undang dan penyempurnaan dasar hukum untuk mewujudkan tertib hukum administrasi negara sebagaimana pembahasan 7 RUU tentang provinsi sebelumnya. Pembahasan dilakukan hanya terbatas pada 4 muatan substansi dalam setiap RUU provinsi, yaitu dasar hukum, cakupan wilayah, karakteristik wilayah, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Komite 1 yang mewakili DPD RI memberikan pandangan akhir dalam pembahasan tingkat 1 di Komisi 2 DPR RI yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. DPD RI menghargai usul inisiatif DPR RI terhadap 5 rancangan undang-undang tentang provinsi sesuai dengan amanat konstitusi pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPD RI mengapresiasi dimasukkan pasal 22D ayat 2 dalam konsideran mengingat dalam 5 rancangan undang-undang tentang provinsi sebagai dasar konstitusional fungsi legislasi yang dimiliki DPD RI. DPD RI menyetujui 4 muatan substansi dalam 5 rancangan undang-undang tentang provinsi, yaitu 1. Penyempurnaan dasar hukum untuk mewujudkan tertib hukum administrasi negara. Yang kedua, penyesuaian cakupan wilayah dengan mengakomodir kabupaten kota yang saat ini existing di masing-masing provinsi. Yang ketiga, penegasan karakteristik wilayah yang menunjukkan kekhasan masing-masing provinsi serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Saat ini maksudnya. Setelah Komite 1 melakukan serangkaian kegiatan pembahasan terhadap 5 RUU provinsi, yaitu RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Provinsi Jambi, RUU tentang Provinsi Riau, RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana uraian di atas sesuai dengan amanat tata tertib DPD RI nomor 1 tahun 2022, maka Komite 1 dalam sidang paripurna hari ini meminta pengesahan atas pandangan RUU sebagaimana dimaksud menjadi keputusan DPD RI. Yang keempat, pandangan terhadap pemekaran Provinsi Papua, yaitu rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
pembahasan RUU Pemekaran Provinsi Papua di DPR RI dimulai pada tanggal 21 Juni sampai dengan 28 Juni 2022. Komite 1 yang mewakili DPR RI secara intensif terlibat aktif dalam setiap proses pembahasan di RUU Pemekaran Provinsi Papua baik dalam tingkat panja, timus, timsin hingga pada pengambilan keputusan tingkat 1 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2022 RUU ini disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Dalam pembahasan tingkat 1 RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, DPD RI telah menyampaikan pandangan akhir sebagai berikut. Yang pertama, 3 RUU pembentukan provinsi di Papua ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama agar tujuan dari pemekaran di Provinsi Papua sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yaitu memberi afirmasi, mengakui dan melindungi hak dasar orang asli Papua, mengurangi kesenjangan antara Papua dengan provinsi-provinsi lainnya, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi OAP dan pemerataan pembangunan yang berlanjut dan berkesinambungan di berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Jangan sampai pemekaran di tanah Papua ini tidak dapat menjawab tujuan dari pemekaran yang mulia tersebut. Saya ulangi, jangan sampai pemekaran di tanah Papua ini tidak dapat menjawab tujuan dari pemekaran yang mulia tersebut. Selanjutnya, DPD RI meminta pemekaran provinsi di tanah Papua diiringi dengan kebijakan yang mendukung terwujudnya kemandirian fiskal di Provinsi Papua selaku provinsi induk dan juga 3 provinsi baru hasil pemekarannya serta kemandirian fiskal di seluruh kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Pasca pembentukan provinsi-provinsi Papua, provinsi-provinsi baru di Papua ini, DPD RI mendesak pemerintah agar segera membuat roadmap monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik agar pembentukan provinsi baru dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat khususnya orang asli Papua atau OAP. DPD juga meminta pemekaran provinsi di tanah Papua diiringi dengan kebijakan yang mendukung terwujudnya kemandirian fiskal kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. DPD RI menilai bahwa penguatan harkat dan martabat orang asli Papua atau OAP adalah harus menjadi pertimbangan yang paling krusial dalam pemekaran provinsi di Papua karena penguatan harkat dan martabat merupakan aspirasi OAP yang sesungguhnya. Dalam 3 rancangan undang-undang pembentukan provinsi di Papua ini, DPD RI diberikan amanat untuk melakukan pengawasan atas efektivitas penyelenggaraan pemerintah di Papua Selatan, pemerintah di Provinsi Papua Tengah, pemerintah di Provinsi Papua Pegunungan. Kehadiran 3 provinsi baru di tanah Papua ini juga akan memberikan konsekuensi adanya penambahan alokasi kursi baru untuk anggota DPD RI sebanyak 12 orang. DPD RI menggarisbawahi bahwa kehadiran Undang-Undang Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Provinsi Papua Pegunungan adalah untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak dasar orang asli Papua agar orang asli Papua tidak termarginalkan baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Setelah Komite 1 melakukan pembahasan terhadap pemekaran Provinsi Papua, yaitu rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana uraian di atas, sesuai dengan amanat Tata Tertib DPD RI nomor 1 tahun 2022, maka Komite 1 dalam sidang paripurna hari ini meminta pengesahan pandangan RUU sebagaimana dimaksud menjadi keputusan DPD RI. Pimpinan dan anggota DPD RI yang terhormat, demikian laporan Komite 1 kami sampaikan atas perhatian dan dukungan pimpinan dan seluruh anggota DPD RI kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komite 1, Farul Razi, Wakil Ketua, Philip Wamafma, Wakil Ketua, Fernando Sinaga, Wakil Ketua, Ahmad Bastian. Kurang meriah tepuk tangannya.
Terima kasih Ketua Komite 1, Senator Haji Fakhrul Razi, MIP, sudah menyampaikan laporan. Setelah kita bersama mendengarkan laporan pimpinan Komite 1, apakah kita dapat menyetujui 1, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 2, pandangan DPD RI terhadap 5 RUU tentang provinsi, yaitu RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan, RUU tentang Provinsi Jambi, RUU tentang Provinsi Riau, RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Serta 3, pandangan DPD RI terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dapat kita setujui? Setuju, terima kasih. Setuju. Pimpinan mengapresiasi Komite 1 yang secara berkesinambungan melakukan pembahasan secara tripartit bersama DPR RI dan pemerintah terkait RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan yang telah diputuskan dalam sidang paripurna DPR RI pada Kamis 30 Juni 2022. Selanjutnya dipersilakan pada Komite 2 untuk menyampaikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan DPD RI, pimpinan alat kelengkapan, Bapak Ibu anggota DPD RI, Sekjen beserta jajaran, dan rekan-rekan media yang kami hormati. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat-Nya untuk kita hingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka secara fisik dan bersilaturahmi dalam acara sidang paripurna DPD RI yang ke-12 dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sidang paripurna ini, izinkan saya mewakili Komite 2 untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite 2 pada masa sidang kelima tahun sidang 2021-2022. Adapun laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite 2 sebagai berikut. Pertama adalah pelaksanaan tugas penyusunan RUU. Komite 2 pada tahun 2022 telah menyelesaikan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU ini telah dilakukan oleh Komite 2 dan PPUU pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2022. Di dalam RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi terdapat 11 isu pokok yang terelaborasi, yakni pertama adalah penugasan, pengaturan, dan pengelompokan sumber daya energi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tetapi karena banyak, saya pikir saya hanya baca pokok-pokok saja, kemudian nanti kita serahkan kepada pimpinan. Kemudian yang kedua adalah cadangan penyangga energi yang menjamin ketahanan energi nasional. Ada meliputi keadaan krisis dan darurat energi, harga energi,
Kebijakan Energi Nasional atau KEN dan Rencana Umum Energi Nasional meliputi ada beberapa hal di sini, kemudian transisi energi menuju net zero emission, kemudian yang ketujuh adalah restrukturisasi termasuk perubahan status dari Satuan Kerja Kementerian SDM menjadi lembaga non-struktural, fungsi dan kewenangan dan revitalisasi Dewan Energi Nasional termasuk proses perekrutan meliputi beberapa pasal di sini. Kemudian yang ke-8 adalah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengaturan di bidang energi. Kemudian ke-9 adalah pendanaan, ke-10 basis hukum untuk komitmen pada internasional bagi pengendalian perubahan iklim. Ke-11 adalah peran, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha terkait pembatasan emisi gas rumah kaca bagi komitmen perubahan iklim. Kemudian ketiga adalah pelaksanaan tugas pengawasan. 1. Rekomendasi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain sebagai berikut. Ada beberapa hal di sini yang telah kita lakukan sinkronisasi, elaborasi, dan akan kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan. Kemudian kedua adalah rekomendasi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Antara lain sebagai berikut, seperti tadi saya sudah katakan, kita akan serahkan sepenuhnya pada dalam hasil rekomendasi ini kepada pimpinan. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya iklan dan petambak garam serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Antara lain seperti tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa hal di sini kita akan serahkan demi menghemat waktu. Kemudian yang ketiga adalah kunjungan kerja dan advokasi. Pada masa sidang kelima ini, Komite 2 juga melaksanakan kunjungan kerja atau advokasi dalam rangka menindaklanjuti beberapa aspirasi masyarakat dari daerah, baik yang disampaikan langsung kepada Komite 2 maupun yang disampaikan melalui pimpinan DPD RI. Adapun beberapa aspirasi yang dihimpun melalui kunjungan kerja antara lain, pertama, Komite 2 telah melakukan kunjungan advokasi pertama ke Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan persoalan adanya perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan yang disinyalir ilegal dan merusak lingkungan di wilayah tanah ulayat Kesultanan Belungan. Kemudian yang kedua, Provinsi Kalimantan Timur terkait persoalan belum adanya aliran listrik di desa-desa terpencil di wilayah provinsi tersebut. Kemudian yang ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait persoalan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di atas tanah ulayat yang dianggap oleh masyarakat merusak lingkungan dan sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah Provinsi Sulawesi Utara terkait persoalan adanya penolakan masyarakat Pulau Bunaken Sulawesi Utara mengenai penetapan Pulau Bunaken sebagai hutan lindung oleh pemerintah dengan adanya SK Kementerian Kehutanan nomor 734 Menhut 2 Romawi 2014 28 sampai 30 Juni tahun 2022. Aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan kunjungan kerja di atas akan dikaji lebih lanjut oleh Komite 2 dengan melibatkan stakeholder terkait. Sidang Dewan yang terhormat, perlu kami sampaikan juga di dalam laporan ini bahwa dalam setiap kunjungan kerja Komite 2 didampingi oleh kementerian, kemitraan yang terbangun dan terjalin baik antara Komite 2 dengan kementerian nyata antara lain pada
kunjungan kerja Komite 2 di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pimpinan Komite 2 menandatangani prasasti peresmian kolam benih ikan air tawar dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat serta pelepasan bibit ikan. Pada kunjungan advokasi ke Pulau Bunaken, pimpinan dan anggota bersama kementerian melakukan penanaman pohon di sekitar Pulau Bunaken. Keempat adalah tema reses masa sidang kelima. Adapun tema reses Komite 2 pada masa sidang kelima yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pimpinan dan anggota DPD RI serta hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya kami mohon kepada sidang Dewan yang terhormat agar dapat mengesahkan 1. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. 2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan terakhir adalah pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komite 2 yang anggota sidang paripurna yang saya hormati, demikianlah laporan pelaksanaan tugas Komite 2 masa sidang tahun 2021-2022. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Merah-merah. Terima kasih Ketua Komite 2 yang sudah menyampaikan laporan dari Komite 2. Setelah kita bersama mendengarkan laporan pimpinan Komite 2, apakah kita dapat menyetujui 1. RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. 2. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan 4. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setuju? Setuju. Terima kasih. Berikutnya karena Pak Ardiman ada acara, dipersilakan dulu untuk menyampaikan laporan dari Pansus Cipta Kerja. Silakan. Pimpinan, interupsi sebentar pimpinan. Silakan. Barangkali karena hari ini hari Jumat dan sipur harus selesai sebelum Jumat, maka menurut saya diberi waktu maksimal 10 menit untuk menyampaikan laporan. Terima kasih. Setuju. Jadi pimpinan alat kelengkapan, karena mengingat ini hari Jumat, kita berharap dapat kita menyelesaikannya sebelum waktu sholat Jumat. Maksimal 10 menit. Laporan akhir pelaksanaan tugas Panitia Khusus Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kami hormati pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, teman-teman dan sahabat semua anggota DPD RI, Saudara Sekjen beserta seluruh jajarannya, hadirin yang berbahagia.